come up. I'm getting excited already. And whether it was going to affect the likes of Lorenzo's front tyre. We saw it in Phillip Island. Will we see it again here in Sepang? Here comes Rossi. Rossi up the inside of Marquez. He'll take no prisoners and the roar. Kalian tahu nggak seorang pembalap hebat di ajang MotoGP? Seperti Valentino Rossi yang sampai tahun 2005 telah menjadi juara dunia sebanyak 7 kali loh. Valentino Rossi mampu menempuh sirkuit putaran balap dengan waktu tercepat. Bayangkan saja lintasan sepanjang 5,5 km hanya ditempuh dalam waktu 2 menit 40 second. Wah, dari catatan waktu itu berarti kelajuan rata-rata Rossi adalah 45,30 meter per second. Dari ilustrasi tersebut, ternyata seorang pembalap hebat Valentino Rossi sudah menerapkan konsep fisika loh, berupa gerak lurus. Kira-kira apa saja ya konsep fisika yang terdapat dalam arena balap MotoGP? Yuk, simak baik-baik video pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan saya Berliana Putri Larasati, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Jember angkatan 2018. Di sini kita akan belajar bersama tentang salah satu konsep fisika yang sangat menarik loh. Kira-kira tentang apa ya? Ya, seperti cuplikan awal video tadi, kita sudah tahu bahwa Valentino Rossi itu merupakan seorang pembalap yang sangat hebat. Dan Valentino Rossi sudah menerapkan konsep-konsep fisika loh. Kira-kira tentang apa ya? Ya benar, tentang gerak lurus. Gerak lurus? Kira-kira apa sih arti gerak itu sendiri menurut fisika? Yuk, simak video berikutnya. Dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari gerak. Misalnya saja saat kita berjalan, menulis, ataupun bermain drum. Seluruh aktivitas yang kita lakukan pasti bergerak. Namun, apa sih arti gerak menurut fisika? Dan peristiwa manakah ya yang termasuk dalam gerak fisika? Jadi menurut kalian, peristiwa mana ya yang termasuk arti gerak menurut fisika? Ketika kita bermain drum atau ketika kita berjalan menuju suatu tempat? Ya, tepat sekali. Ketika kita berjalan menuju suatu tempat. Mengapa? Ya, karena ketika kita berjalan menuju suatu tempat akan terjadi perpindahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan adalah titik awal atau titik tempat pengamat. Jadi, gerak itu bersifat relatif, tergantung titik acuannya. Jika pohon sebagai titik acuan, maka orang tersebut akan berjalan menjauhi pohon. Dan sebaliknya, jika titik acuannya adalah mobil, maka orang tersebut berjalan mendekati mobil. Begitu pula dengan pembalap Valentino Rossi. Ia juga dikatakan bergerak jika titik acuannya terhadap garis start. Sehingga Valentino mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan garis start. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak jika terjadi perubahan kedudukan atau perubahan posisi dari titik acuan tertentu. Gimana teman-teman, udah paham kan arti gerak menurut fisika? Diingat, tergantung titik acuannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Kira-kira apa sih jarak dan perpindahan itu? Jadi, jarak merupakan jumlah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dan jarak termasuk besaran skalar. Maka jarak tidak memiliki arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau perubahan posisi dari titik awal menuju titik akhir. Dan perpindahan ini termasuk besaran vektor. Jadi perpindahan memiliki nilai dan arah. Kira-kira bagaimana ya jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Valentino Rossi? Yuk simak video animasi berikut ini.
Dalam arena MotoGP, antara garis start dan garis finish terletak pada satu garis. Dan satu putaran pembalap dihitung dari garis start menuju garis start itu lagi. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Valentino Rossi sama dengan jumlah panjang lintasan dari A menuju titik F. Seperti pada gambar dari ini, maka jarak yang ditempuh oleh Valentino Rossi dari titik A menuju titik F melalui titik B, C, D, dan titik E. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Valentino Rossi merupakan penjumlahan dari jarak A ke B ditambah jarak B ke C, kemudian ditambah jarak C ke D, dan ditambah jarak D ke E, dan yang terakhir ditambah jarak E menuju titik F. Sementara itu, perpindahan merupakan perubahan kedudukan dari titik A menuju titik F. Dari gambar di samping, dikatakan bahwa titik A merupakan kedudukan awal dan titik F merupakan kedudukan akhir. Nah, karena titik A dan titik F ini berada pada satu garis, maka dapat dikatakan bahwa Valentino Rossi tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya sebesar 0. Wah, ternyata antara jarak dan perpindahan itu berbeda ya teman-teman. Jika jarak merupakan jumlah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi. Nah, selanjutnya seperti di awal video tentang Valentino Rossi, dikatakan bahwa Valentino Rossi memacu motornya dengan kelajuan 45,30 meter per second. Mengapa ya kita menyatakannya dalam kelajuan bukan kecepatan? Kebanyakan orang menganggap antara kecepatan dan kelajuan itu merupakan hal yang sama. Seperti saat kita menyatakan angka dalam speedometer yang tertera pada mobil atau motor. Nah, orang-orang menyebutnya hal itu sebagai kecepatan. Tetapi ternyata angka pada speedometer itu merupakan angka yang menunjukkan kelajuan, bukan kecepatan. Dalam ilmu fisika, antara kecepatan dan kelajuan itu merupakan dua hal yang berbeda. Jika kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Jadi, ketika kita membicarakan kecepatan, maka kita membicarakan arah dari benda tersebut. Nah, untuk rumusan dari kecepatan dan kelajuan ditampilkan di slide di samping ini. Nah, bentuk rumusnya itu sama, yaitu V sama dengan S per T. Tetapi, pada rumus kecepatan terdapat tanda panah di atas huruf V dan S. Nah, dia itu menunjukkan bahwa dia itu vektor. Jika kelajuan, V sama dengan jarak tempuh per waktu, sedangkan kecepatan, V sama dengan perpindahan per waktu tempuh. Nah, sekarang coba perhatikan dalam arena MotoGP. Ketika pembalap berada di lintasan yang lurus, maka pembalap akan bergerak dengan laju yang semakin cepat. Tetapi ketika pembalap berada di arena tikungan, maka pembalap akan mengurangi laju motornya. Kira-kira disebut apa ya pengurangan dan penambahan kelajuan motor ini? Ya, tepat sekali, disebut percepatan dan perlambatan. Jadi, ketika kita bergerak semakin lama semakin cepat, kita mengalami percepatan, dan sebaliknya jika kita bergerak semakin lambat, maka kejadian itu disebut dengan perlambatan. Antara percepatan dan perlambatan ini merupakan hal yang sama, tetapi arahnya yang berbeda. Jadi, antara percepatan dan perlambatan memiliki arah yang berlawanan. Untuk rumus dari percepatan, seperti tayangan di slide ini, yaitu A sama dengan delta V per T. Wah, gimana teman-teman? Ternyata banyak sekali ya besaran-besaran dalam gerak lurus. Ada jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis gerak lurus. Jadi, gerak lurus itu terbagi dalam dua peristiwa. Yang pertama, gerak lurus beraturan, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika benda tersebut bergerak pada lintasan yang lurus dan bergerak dengan kecepatan yang konstan pada selang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak animasi video berikut. Perhatikan mobil bergerak dengan kecepatan tetap dari detik pertama hingga detik ke-15 pada kecepatan 60 km per jam ke arah kanan. Nah, karena besar kecepatan mobil selalu konstan, maka mobil ini dapat disebut gerak lurus beraturan. Kira-kira apa saja ya ciri dari GLB? Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda selalu konstan.
Yang ketiga, karena kecepatannya konstan, maka percepatan benda bernilai 0. Yang keempat, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Untuk rumus dari GLB dinyatakan dengan V sama dengan S per T. Nah, sekarang suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika benda tersebut bergerak dalam lintasan yang lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak lagi animasi berikut. Perhatikan mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 km per jam pada waktu 2 second. Lalu bergerak lagi dengan kecepatan 40 km per jam pada waktu 3 second. Dan kecepatan yang ketiga bergerak pada 60 km per jam dalam waktu 4 second ke arah kanan. Nah, karena besar kecepatannya selalu berubah beraturan, maka mobil ini disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kira-kira apa saja ya ciri dari GLBB? Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah secara beraturan. Yang ketiga, percepatannya konstan atau tetap. Dan rumus untuk GLBB terdapat 3 jenis, seperti di slide samping ini ya. Aplikasi gerak lurus dalam kehidupan yaitu terdapat 2 jenis. Yang pertama, gerak vertikal ke bawah, dan yang kedua, gerak vertikal ke atas. Sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dikatakan mengalami gerak vertikal ke bawah. Jadi, gerak vertikal ke bawah merupakan gerak GLBB yang dipercepat, dengan nilai percepatannya sama dengan nilai percepatan gravitasi bumi. Untuk persamaan gerak vertikal ke bawah dinyatakan seperti di slide di samping ini. Jadi terdapat 3 persamaan untuk gerak vertikal ke bawah, di mana G menunjukkan percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, jika kecepatan awal benda atau V0 itu sama dengan 0, maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak jatuh bebas. Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah atau mencapai lantai yaitu sebesar T sama dengan akar 2H per G. Nah, itu tadi penjelasan tentang gerak vertikal ke bawah. Kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal ke atas. Seperti pada kasus ketika kita melemparkan bola ke atas. Nah, jadi gerak bola itu semakin lama akan semakin lambat. Ini yang dinamakan dengan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas juga mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Hanya saja yang membedakan yaitu arah gerak benda berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Arah gerak benda menuju ke atas, sedangkan gravitasi bumi menuju ke pusat bumi atau menuju ke arah bawah. Jadi, gerak vertikal ke atas merupakan gerak GLBB yang mengalami perlambatan. Untuk rumusan dari gerak vertikal ke atas sama dengan rumusan dari gerak vertikal ke bawah. Hanya yang membedakan yaitu pada gerak vertikal ke atas ditandai dengan tanda minus. Dan yang perlu diketahui, kecepatan benda pada titik tertinggi yaitu sama dengan 0 meter per second, sehingga ketinggian maksimum dari suatu benda sebesar V0 kuadrat per 2G. Nah, gimana teman-teman? Menarik sekali bukan materi tentang gerak lurus? Untuk lebih jauh memahami tentang gerak lurus, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, yakni seseorang mengendari mobil dari A menuju C kemudian berbalik menuju B. Dari gambar tersebut, berapakah jarak yang ditempuh dan berapa pula perpindahannya? Untuk penyelesaiannya, maka jarak tempuh merupakan penjumlahan dari jarak AB ditambah jarak BC ditambah jarak CB, sehingga menghasilkan nilai 50 km. Sedangkan perpindahan dinotasikan dengan vektor AB. Vektor AB merupakan vektor AC dikurangi vektor CB dan hasilnya 10 km. Contoh soal nomor 2, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan tertentu. Setelah 2 second, bola kembali ke tempat semula. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan poin A kecepatan awalnya dan yang B ketinggian maksimum. Pertama, kita harus menulis apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanya. Nah, untuk penyelesaiannya, poin A, waktu untuk benda naik sama dengan waktu untuk benda turun. Jadi, untuk mencapai titik tertinggi, yakni setengah dikali 2 second sama dengan 1 second. Kemudian, pada gerak vertikal ke atas, kecepatan pada titik tertinggi yakni Vt sama dengan 0 meter per second. Dengan menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 minus Gt, maka didapatkan kecepatan awalnya sebesar 10 meter per second. Dan poin B, untuk mencari tinggi maksimum, kita menggunakan persamaan H sama dengan V0T minus setengah Gt kuadrat, dan didapatkan hasil sebesar 5 meter.
Baik teman-teman, sekian video pembelajaran tentang gerak lurus. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.